Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini atau Minggu pagi tanggal 7 Februari ini berkaitan dengan himbauan dari kantor kelurahan sebagai penerus kebijakan daripada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Dihimbau supaya seluruh warga yang ada diminta untuk diam di rumah. Berkaitan dengan itu maka kita kembali dalam acara ibadah Minggu pagi hari ini. Kita pakai sarana daring, ibadah di rumah masing-masing dengan hubungan rekaman yang bisa diterima dengan harapan supaya walaupun kita berjauhan antar rumah, kita tetap dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita sama-sama menerima berkat Tuhan melalui renungan firman Tuhan, saya ingin mengangkat satu pujian berkenaan dengan Tuhan kita sebagai gunung batu perlindungan. Itu adalah renungan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga perisaiku, Dia gunung batuku dan perlindunganku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku.
Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sebentar agar berkat firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi kita yang dijanjikan oleh Tuhan adalah janji yang tidak pernah meleset, janji yang tidak pernah dusta. Mari kita berdoa. Bapa kami surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat, di mana kami boleh mengadakan persekutuan secara daring, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan harapan seperti yang banyak orang alami hari-hari ini, mengharapkan agar situasi dan kondisi ini cepat segera dipulihkan, sehingga kami sebagai warga masyarakat pada umumnya dan jemaat Tuhan pada khususnya kembali dapat menjalankan segala aktivitas, baik yang berhubungan dengan iman kepercayaan kami kepada Tuhan, maupun kegiatan bersama-sama sebagai warga masyarakat yang ada. Itu menjadi harapan kami Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, bukakan rahasia-rahasia kebenaran di dalamnya, di mana kami boleh menaruh harap, dan harapan kami itu bukan harapan kosong, karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu mengucap syukur pada saat pagi hari ini bersama-sama dengan sidang jemaat yang dapat beribadah bersekutu di rumah bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Minggu yang lalu kita beribadah bersama di gereja. Tema yang saya sampaikan adalah kuasa daripada Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa yang supranatural diberikan dan dijanjikan kepada umat Tuhan yang percaya dan menaruh harap kepada Tuhan. Mereka beroleh perlindungan. Beberapa ayat hari Minggu yang lalu yang lupa saya cantumkan ayatnya, yaitu mengenai orang beriman tak terkalahkan, karena poin yang ketiga itu orang-orang yang beriman dijagai oleh rahmat dan anugerah sebagai perisai. Ayatnya itu terdapat di Mazmur pasal 18 ayat 31. Mazmur 18 ayat 31 dan Mazmur 5 ayat 12-13. Yang terakhir Mazmur 3 ayat yang keempat. Itu janji yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian dapat disimak sebagai bahan PA di rumah masing-masing. Dan tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini ialah perlindungan Tuhan bagi umat-Nya. Saya percaya dan tidak bisa dipungkiri dengan keberadaan kita, terutama pada saat-saat ini, kita butuh apa yang namanya rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram, baik itu secara pribadi, keluarga maupun kelompok yang ada. Itu sebabnya firman Tuhan yang saya doakan pada pagi hari ini dengan harapan supaya kita diberkati oleh Tuhan, perlindungan bagi Tuhan, perlindungan dari Tuhan bagi umat-Nya sangat diperlukan
terutama pada saat-saat seperti yang kita alami waktu-waktu ini. Kita akan baca di dalam firman Tuhan, bacaan Nahum 1 ayat yang ke-7. Kitab Nabi Nahum pasal yang pertama ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ulangi. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. 3 hal yang pada pagi hari ini kita akan sama-sama bahas dan renungkan bersama. Salah satu karakter daripada Bapa Surgawi, Bapa kita, adalah hati. Artinya apa? Bapa memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga saya bacakan demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah kita yang dapat kita kenal selama ini adalah Allah yang berempati terutama kepada kita umatnya yang sungguh-sungguh berlindung kepadanya. Itu adalah merupakan karakter dari bagian kasih yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita umatnya, dengan tidak memperhitungkan kesalahan, kekurangan, setiap pelanggaran bahkan dosa-dosa kita di hadapannya. Tuhan sangat memaklumi bahwa kita butuh restorasi daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, di saat-saat yang kita jalani sekarang ini, perlu bagi kita perlindungan ekstra daripada Bapa. Tuhan memang sebagai pelindung yang melindungi umatnya yang percaya kepadanya. Tetapi termasuk juga pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam segala aktivitas yang kita jalankan secara gerejawi maupun masyarakat pada umumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal alasan mengapa Tuhan menjadi tempat perlindungan. Jadi kalau kita berpijak kepada satu pengharapan, ada alasan di mana Bapak Ibu Saudara sekalian menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan. Ya, jadi ini tidak hanya merupakan pengetahuan yang serampangan, tetapi kalau kita mengakui Tuhan itu menjadi gunung batu perlindungan berdasarkan Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7,
setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu baik. Bagi siapa? Firman Tuhan memang mengatakan bahwa kebaikan Tuhan itu dinyatakan kepada semua makhluk. Bukan hanya manusia sebagai ciptaan yang diistimewakan oleh Tuhan, tetapi segala makhluk alam yang ada di muka bumi ini, diakui atau tidak, mereka merasakan kebaikan daripada Tuhan. Kalau mereka haus, diberikan minum, mereka lapar, diberi makan. Dalam keadaan apapun, Tuhan merupakan jawaban yang layak diandalkan sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan kodratnya. Tuhan itu baik, terlebih-lebih bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan itu baik kepada orang yang berharap kepadanya. Ini terutama sudah barang tentu diberikan prioritas oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Ratapan 3 ayat 25. Ratapan 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini menurut janji firman Tuhan adalah orang-orang yang diberikan prioritas. Saya katakan tadi bahwa Tuhan itu baik bagi semua orang tanpa pandang bulu, tidak membedakan warna kulit. Tetapi dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini yang dapat prioritas. Penulis daripada kitab Ratapan ini mengalami ada saatnya ketika perjalanan hidup ini tidak mudah, harus mengalami banyak pergumulan, cucuran air mata, berjalan di lembah-lembah kekelaman. Tetapi penulis ini mengatakan bahwa ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bahagianku, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam keadaan dunia nyata, sering banyak terjadi peristiwa yang tiba-tiba saja terjadi, tidak seperti yang kita harapkan. Namun demikian itu adalah variasi kehidupan, dinamika kehidupan. Ada air mata, ada tawa, ada sehat, ada sakit, ada kelimpahan, ada kekurangan. Ini adalah bentuk-bentuk yang diajarkan oleh Tuhan bagi umatnya, cara mendidik mereka.
Saya memang percaya bahwa Tuhan itu Maha Pemurah, memberkati setiap umatnya, tetapi kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan, perjalanan tidak selalu lapang, tidak selalu rata. Maksudnya supaya apa? Adanya kerikil-kerikil ataupun penghalang yang menjadi masalah di dalam perjalanan langkah kehidupan kita itu, maksudnya supaya apa? Kita waspada, kita berjaga-jaga. Tuhan tidak akan membiarkan terus pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu akan diakhiri dengan sukacita ketika pergumulan diakhiri dengan kemenangan. Begitu juga sebaliknya, kemenangan atau rasa tentram, keberkatan itu tidak akan bisa selalu menjamin kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka itu memiliki kehidupan rohani yang stabil. Jadi cara Tuhan itu seperti itu. Bagi kita yang sudah menjalani iman entah selama berapa tahun, puluhan tahun, belasan tahun, itu nampak bagi kita mata pelajaran yang indah di dalam perjalanan hidup. Pada waktu-waktu yang kita dapat jalani, semata-mata kita hanya belajar kepada Sang Maha Guru yang dengan sabar membimbing kita sebagai umatnya, yang dengan penuh kuasa dan hikmat memilihkan bagi kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Yang kedua, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Hari-hari ini kita dapat amati berkenaan dengan peristiwa bencana alam yang terjadi, ya memang agak jauh daripada kita karena di luar pulau, seperti misalnya yang ada di Sulawesi Barat. Hal-hal yang tidak bisa diharapkan memasuki tahun baru dengan harapan-harapan yang baru juga, tetapi dengan serta-merta dan tidak terduga terjadi gempa bumi. Nah, ketika kita amati pandangan seperti itu, banyak kerugian yang dialami. Bukan hanya kehilangan harta benda, tempat kediaman atau tempat tinggal, tetapi juga sanak keluarga yang tiba-tiba saja meninggalkan kita dengan cara yang sangat tragis. Bapak Ibu, saudara sekalian, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku akan berharap. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini kita dapat mengambil hikmahnya. Ada harapan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan di balik segala kesukaran, di balik segala tantangan yang terjadi, dengan kita tidak lengah, tidak terlena, dan kita juga turut ambil bagian walaupun sebatas dengan doa. Supaya orang-orang sebangsa kita yang nyata-nyata kehilangan pengharapan itu secara nyata,
Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu memberikan dorongan, kekuatan, setidaknya di dalam doa, dengan harapan supaya orang-orang yang putus asa yang demikian, mereka diberikan harapan yang baru. Karena sekali lagi ingin saya katakan bahwa segala kesukaran dan kesulitan di dalam kehidupan ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Yesaya pasal 25 ayat yang keempat. Yesaya pasal 25 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Dan menjadi perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Firman Tuhan mengatakan sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah dan tempat pengungsian bagi orang-orang yang miskin dalam kesesakannya. Secara praktis kita dapat melihat contoh kehidupan daripada Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi ini, hampir dalam kehidupan tiap hari, berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang berada di dalam kesukaran. Bagi orang-orang yang hidup mapan, tanpa persoalan, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Tetapi memang demikianlah karakter yang dimiliki oleh Allah kita itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang sehat itu tidak perlu tabib. Orang sehat itu tidak perlu dokter. Tapi yang membutuhkan adalah orang-orang yang susah. Orang-orang yang terganggu kesehatannya. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menyamakan dirinya sebagai penyembuh, sebagai tabib yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Itu poin yang ketiga, berdasarkan Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus menyatakan diri, terutama di dalam hal hubungannya dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita akan baca dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 dan 15. Yohanes 10 bukan Yohanes 15. Yohanes 10 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku.
Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kebaikan daripada Tuhan Yesus dinyatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 itu sebagai gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Pada zamannya, seperti misalnya zaman Raja Daud, dikatakan bahwa menjadi gembala ternak itu tidak gampang. Tidak seperti zaman sekarang, karena para gembala pada waktu itu dengan sejumlah ternak yang dijaga, digembalakan, itu tidak dibawa pulang. Kalau penggembalaan itu waktunya senja atau sore hari, maka di padang itu dibuatkan tempat secara khusus di sana. Nah, sebagai gembala kehidupannya kental dengan pergumulan yang dialami oleh domba-dombanya. Seperti kesaksian Raja Daud, bagaimana kalau domba-domba itu diserang serigala. Bagaimana kalau domba-domba itu diserang singa. Maka peranan gembala di situ sangat nyata. Nah, Raja Daud diurapi oleh Tuhan menjadi gembala bagi domba-domba yang dimiliki oleh orang tuanya, punya pengalaman seperti itu. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Ketika kita butuh perlindungan, butuh rasa aman dari para yang mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan, dan itu adalah dari kuasa kegelapan yang ingin menjauhkan kita daripada perlindungan Tuhan, maka dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengenal kepada domba-dombanya, dan domba-dombanya itu mengenal kepada Dia. Berapa waktu yang lalu saya renungkan bersama-sama dengan jemaat bagaimana antara hewan peliharaan dengan yang memiliki, yang menggembalakan, yang dikenal tiap-tiap hari, saling mengenal suaranya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh anugerah daripada Tuhan, setelah kita ini percaya kepada Tuhan, bukan hanya hati yang ingin berpaut kepadanya, mata tertuju kepada Dia, maka salah satu indera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yaitu indera pendengaran. Saya masih tetap percaya pada hari-hari ini tentang hubungan Tuhan dengan umatnya itu adalah digambarkan Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Tuhan ingin menjalin hubungan yang akrab dan tetap setiap waktu, baik dalam keadaan kita sadar terjaga maupun dalam keadaan kita tertidur pada waktu malam. Kalau kita tertidur pada waktu malam, Tuhan bisa berbicara melalui mimpi-mimpi. Kalau kita dalam keadaan alam sadar, kita terjaga
pada siang hari kita dapat menggunakan indera kita dan juga tentunya hati kita tetap berpaut kepada Tuhan melalui siapa yang dekat dengan kita. Dengan sesama anggota keluarga kah? Dengan pemimpin kelompok kah? Atau dengan gembala sidang? Dalam bulan Januari, seingat saya, sampai masuk kepada bulan Februari, Gereja Bethel Indonesia kehilangan senior para pemimpin, baik itu skup provinsi maupun secara nasional ataupun sinodal. Bapak Pendeta Tommy Longgoan dipanggil Tuhan, itu adalah mantan Ketua BPD Jawa Tengah. Pendeta Yakub Nahwai itu adalah Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia yang beberapa waktu yang lalu berkenan dipanggil oleh Tuhan. Kami berharap sekalipun para senior ini dipanggil oleh Tuhan, akan muncul kepemimpinan di kemudian hari, orang-orang yang ditunjuk, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, baik itu kelompok wilayah, kelompok regional, sampai kelompok sinodal. Itu harapan daripada kami sebagai hamba-hamba Tuhan, golongan orang-orang yang setengah tua, dikatakan muda sudah tidak, dikatakan tua masih ada potensi yang diharapkan bisa terus mengembangkan dan melanjutkan pelayanan, khususnya bagi kita adalah Gereja Bethel Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan menyimak akan hal ini, kita jangan sampai terpengaruh dengan keadaan situasi yang serba tidak menentu. Hari ini atau tepatnya minggu ini, oleh kebijakan daripada pemerintah Jawa Tengah, Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo, supaya kita bersosialisasi dengan keluarga saja. Artinya tetap tinggal di rumah. Ini merupakan kebijakan yang bisa disambut dengan baik sepanjang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menggunakan waktu yang ada, karena waktunya adalah waktu yang seperti ini. Ya, kita gunakan seperti ini, minta hikmat daripada Tuhan, kedekatan dan rasa kasih sayang daripada Tuhan, itu saja yang kita harapkan, tentunya melalui persekutuan, melalui pembacaan Alkitab, melalui kalau bisa persekutuan dengan saudara-saudara yang lain, sekalipun harus dalam keadaan yang terbatas. Hanya itu yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Mengakhiri renungan pada pagi hari ini, saya sampaikan bahwa kali ini adalah minggu pertama yang seharusnya kita mengadakan perjamuan kudus di gereja. Tapi harapan saya perjamuan kudus bisa dilakukan minggu depan, minggu kedua. Tolong bagi para pelayan Tuhan yang selama ini bertugas sama-sama melayani perjamuan kudus, harap bisa mempersiapkan diri, baik keadaan yang dapat kita jalani sekarang ini maupun di waktu-waktu yang akan datang. Kita akan terus mohon perlindungan daripada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan.
dari kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, sampai kepada saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di dalam hati kami tetap dipercayakan oleh Tuhan satu bentuk harta yang tidak akan layu, tidak akan usang, karena harta ini adalah harta rohani yang kami terima dengan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan sambil waspada karena musuh yang ada di sekitar kami, yaitu kuasa kegelapan, tidak menghendaki kalau kami dapat menikmati terus hubungan secara intim dengan Engkau sebagai gembala kami yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Biarlah kasih setia daripada Tuhan itu menjaga kami, melindungi kami. Karena Engkau adalah pengharapan, Engkau adalah perisai kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan yang dilakukan dengan segala keterbatasan apapun yang kami alami. Berikan kecukupan ya Tuhan untuk kebutuhan kami sehari-hari, kebutuhan makan dan minum kami, serta kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi sarana-sarana daripada kebutuhan kami itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Sekalipun melalui daring kami dapat bertemu di dalam roh. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan daripada Tuhan, atas perlindungan daripada Tuhan. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Tolong Tuhan cukupkan yang kekurangan. Dan berikan kekuatan kepada yang lemah Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan daripada kami, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan sekali lagi. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat hati dan mata rohani kita tertuju kepada Dia sebagai gembala agung kita. Kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan sesuai dengan janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan dan perlindungan kita itu datang di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah turun atas kita sekalian anugerah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan biarlah perlindungan daripada Tuhan nyata bagi kita di tengah-tengah situasi apapun. Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik, maka Dia juga akan memberikan peneguhan. Tuhan akan memberikan perlengkapan dan menggenapi janji-janjinya sesuai dengan apa yang dijanjikan bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.